This is the fourth material for meeting 6. Materi keempat untuk pertemuan keenam. Ini judulnya adalah eating out ya. Eating out itu makan di luar gitu ya, nggak makan dari masakan di rumah. Nah, untuk eating out itu skill yang ditanyakan adalah reading. Kemudian bentuk soalnya ada gap fill paragraph. Jadi tidak ada yang gap fill conversation atau dialogue. Hanya ada paragraf yang dilengkapi. Jadi kalau tadi kan berupa kalimat gitu, kemudian kita ada bagian yang hilang, kita lengkapi agar jadi kalimat yang betul. Nah, kalau yang ini, yang hilangnya itu dalam sebuah kata-kata yang hilangnya ada dalam sebuah paragraf. Di sini kita lihat bentuknya nanti seperti ini. Kalau tadi kan satu paragraf atau dua paragraf kemudian ada yang hilang gitu ya. Kalau di sini nanti ini seperti ini ada 3 kalimat. Sorry, kalau yang tadi ada satu atau dua kalimat ya atau dari percakapan. Nah, kalau untuk yang reading itu nanti dalam bentuk paragraf. Yang opsi A, look at the sentence in the box and answer the questions below. Jadi menggunakan informasi yang ada dalam kotak ini, kita gunakan untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Where did the people eat? Orang-orang makan di mana? Katanya. Di mana orang-orang makan? Di mana orang-orang tersebut makan? Di sini ya. New restaurant in town. Were they happy with the food? The food was lovely. Katanya. Yang C. Were they happy with the place overall? No, ya. I don't think we'll go again. Apakah mereka senang dengan uh, tempatnya secara keseluruhan? Katanya tidak. Katanya saya kayaknya nggak akan balik lagi ke sana. Gitu. Berarti kan pengalamannya tidak bagus ya. No, jawabannya untuk yang C. Yang A. Kalau di sini pertanyaannya diawali where, maka pertanyaannya itu harus nama tempat ya, sedangkan kalau yang pertanyaan C dan B itu menggunakan were, berarti nanti jawabannya yes or no. Dua-duanya no. Oh sorry, yang B yes, yang kedua no. Now look at the highlighted words in the text. Highlighted text yaitu yang diberi tanda gitu ya. Ini, but it di sini tandanya dengan garis bawah, underline. What does but mean and when do we use it? But artinya kan tetapi gitu ya. Nah, fungsinya untuk menunjukkan kontras. Yang mana yang kontras? Sebelum dan setelah but. Gitu. Jadi ada 2 statement yang bertolak belakang. Keduanya dipisahkan atau disambung oleh kata hubung but. Yang what does it mean? And what does it refer to in the text? It di sini kata ganti kan, seperti it, he, she gitu. I itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti untuk yang mana? Biasanya hampir 90% lah kata ganti itu munculnya setelah kata yang dia gantikan. Ada memang kata ganti yang muncul sebelum yang dia gantikan, tetapi biasanya uh, masih dalam satu kalimat yang sama. Tapi kebanyakan kata ganti itu muncul setelah kata gantinya. Bisa berbeda kalimat gitu, paragraf bahkan, tetapi biasanya munculnya setelahnya. Nah, kata it di sini dalam kalimat sebelumnya itu bisa menggantikan kata food. Karena food di sini kan uncountable, tidak bisa dihitung, maka dia dianggap sebagai singular. Sehingga kata gantinya adalah it. Berarti it merujuk kepada the food. Now look at the 3 options below to complete the sentence. Which phrase is the best option to complete the sentence? Why? Nah, kita diminta untuk melengkapi bagian yang hilang ini dengan salah satu opsi ini. The food was lovely, but it was fresh from the market. Nah, karena di sini ada kata but, berarti sebelum dan setelahnya itu merupakan kontradiksi. Di kalimat sebelumnya dikatakan makanannya enak. The food was lovely. Makanannya enak. Berarti sesuatu yang positif kan? Nah, berarti karena but itu menunjukkan kontradiksi, berarti setelah but itu harus diikuti yang negatif gitu ya. Kalau yang opsi pertama ini
was fresh from the market, masih seger dari pasar gitu ya bahan-bahannya, berarti sesuatu yang positif. Kalau yang opsi 2, was a little bit expensive. Ini negatif ya, walaupun mungkin kalau untuk pamer kan mahal-mahalan, mahal itu jadi positif ya, tapi di sini mahal itu jadi negatif. Was a special occasion for us. Ini juga sesuatu yang positif. Uh, Kesempatan yang spesial atau istimewa. Nah, yang negatif adalah yang negatif di sini maksudnya adalah maknanya ya, berbeda dari negatif atau positif dari ada atau tidaknya kata not di situ. Tapi yang dimaksud negatif positif di sini untuk menunjukkan kebertolak belakangan itu menggunakan kata was a little bit expensive. Kemudian ini masih ada yang sama ya. Pertanyaannya, where did Yoshiro go? Di sini kemana katanya? Di sini berarti went to restaurant. Di sini tidak disebutkan gitu ya, tetapi karena pertanyaannya adalah kemana, berarti ke restoran kah, kemana gitu ya. Yang penting yang bisa makan sarapan. B. What did his friends do? Yang ini. Apa yang teman-temannya lakukan? Teman-temannya makan telur dan roti panggang. Yang C. What did Yoshiro do? Dia cuma minum kopi. Nah, di antara keempat ini, ketiga opsi ini, mana yang bisa melengkapi kalimat ini? His friends had all eggs and toast. Nah, di sini belum ada uh, kata hubung dan juga anak kalimatnya. So he likes eggs the most. Tidak ya, karena tidak cocok karena yang makan telur adalah teman-temannya. Kalau teman-temannya berarti kata gantinya harusnya tidak he. Kalau yang A, and Yoshiro had a big breakfast. Ini juga tidak gitu ya, karena nanti kalimat berikutnya dinyatakan bahwa he di sini kan ke Yoshiro ya. Kalau his friends, di sini tetap jadi his friends. Kalaupun jadi pronoun maka akan they. Sehingga he di sini merujuk kepada Yoshiro. Sehingga yang paling tepat untuk melengkapi adalah opsi ketiga, but Yoshiro wasn't very hungry. Kalau yang teman-temannya kan makan telur roti panggang, tapi si Yoshiro nggak lapar, nggak begitu lapar. Maka dia cuma minum kopi, seperti statement di kalimat setelahnya. Kalau yang ini, does Yoshiro like eggs? Tidak dijelaskan ya. What did Yoshiro eat? Tidak, dia tidak makan apa-apa. Kemudian yang ini, was Yoshiro hungry? No. Now choose the correct answer. Why are the option incorrect? Oke, kemudian ini ada match the connecting words with how they are used. Jadi ini kita mencoba kalau mau pakai conjunction atau kata hubung ini itu penggunaannya seperti apa. Contohnya yang satu, use to add something. Add something itu artinya kita menambahkan hal-hal yang sama atau serupa. Kita bisa pakai and, kemudian pakai then juga bisa. Yang ya kan dengan then, I think so. Kemudian yang use to contrast previous sentence. Ini pakai but atau uh, yet juga bisa. Kita lihat dulu nomor 3. Tapi yang jelas but. Used to show something happened after another thing. Berarti ini bisa pakai next. Then juga bisa. Coba kita hitung di sini ada berapa? 2, 4, 6, 7. 18. Di sininya ada 11 juga. Berarti yang nomor 2 itu previous sentence. Contrast previous sentence itu bisa pakai but.
however bisa, although bisa, use to contrast the next sentence. Contrast the next sentence. Use to explain why something happened. Ini because ya. Nomor 4 because. Nomor 5 used to, nomor 5 yang because. Nomor 6 used to show the result of something, itu yang so. Oh, yang nomor 1 and dan also ya. Kemudian nomor 7 used to show two things happening at the same time. Oh, ini while. Berarti explain yang nomor contrast the next sentences. Berarti ini pokoknya antara yang nomor 2 itu bisa pakai but. Kemudian kayaknya pakainya yang kalau yang nomor 3 berarti pakainya next sama then. Kemudian yang nomor 2 kayaknya pakai but. Karena ada 3 yaitu ya but. Kemudian mungkin although sama yet mungkin ya. Nah, untuk nomor 4, contrast the next sentence pakai however. I think so. Oke, nomor D. Complete the sentence below with the words from task 3. Jadi kita taruh kata-kata yang tadi, yang 11 tadi dalam 11 kalimat ini. Nomor 1, my husband and I both like music concert. We don't like the same music, so we never go together. Nah, ini contrasting the the next sentence, berarti pakainya however. Suami dan saya dan suami suka konser musik. Tetapi, gitu, makanya however, kita tidak suka musik yang sama, sehingga kita nggak pernah pergi bareng. Nomor 2, our neighbors are very quiet. They, bla bla bla, look after our cat when we go on holiday. They, our neighbors are very quiet. Sangat pendiam. Mungkin pakai then, karena then bisa disisipkan setelah kata kerja dan setelah subjek dan sebelum kata kerja. First, cut the carrots into small pieces. Oh, ini yang then, sorry. Yang then adalah nomor 3. Nomor 2 kita simpan dulu. Nomor 4, I really want to try. Karena di sini menunjukkan urutan. Pertama, potong wortel dalam jadi potongan-potongan kecil gitu. Kemudian rebus selama 7 menit. Nomor 4, I really want to travel to Croatia. I've heard that it's very expensive in Dubrovnik. Di sini bisa pakai koma karena kata hubung koma biasanya dipisahkan dulu oleh koma. Koma di sini dipisahkan untuk memisahkan kata hubung but. Alhamdulillah. Nanti nomor 4 bisa kita taruh but di sini. Nomor 5, she works for a big company, koma, she also has her own business selling jewelry. Ini pakai yang yet kayaknya. Yet she also has her own businesses selling jewelry. Jadi kalau yang yet itu bukan kontradiksi yang saling cancel out each other. Itu yang benar-benar kontradiksi tapi seperti menambahkan. Karena di sini sudah ada also, jadi nggak mungkin lagi pilih also ya. Jadi mungkin yang yet. Dia kerja untuk perusahaan yang besar. Tapi dia juga punya bisnis penjual perhiasan. Jadi kontradiksi kan antara pekerja dengan wira swasta, tetapi di situ tidak cancel out each other. Artinya ketika dia pekerja, karyawan, ketika dia juga entrepreneur, wira swasta, duitnya tambah banyak gitu.
Dampaknya tidak saling mengurangi satu sama lain. Nomor 6, I was preparing dinner, somebody knocked on the front door. Ini pakainya while ya, karena ketika kita melakukan sesuatu. While I was preparing dinner. Nomor 7, he missed his flight, bla bla bla, he forgot his password at home. Ini pakai because karena merupakan menunjukkan alasan. Gitu. Kenapa dia ketinggalan pesawatnya? Karena ketinggalan paspornya. He forgot his passport at home. Ini pakai yang so karena ketinggalan paspor di rumah, maka dia ketinggalan pesawat. Nomor 9, I cleaned my house 2 days ago, it's dirty again. Oh, ini pakai yang although. Jadi although itu uh, setelahnya gitu ya, yang ini itu kontradiksi dengan sebelumnya. Maka dia although-nya nempel di sini. Di anak kalimat. Jadi kayaknya previous sentence masuknya nomor 2 ini dengan next sentence itu, kalau previous sentence berarti anak kalimat. Next sentence itu sebagai induk kalimat. Nomor 10, she studied for 5 years in Germany. Ini tadi however udah ya. However udah belum sih? Belum ya. However, she moved to Sweden. Dia belajar selama 5 tahun di Jerman, tetapi dia pindah ke Swedia. My best friend says they sell fresh apples at the market. I can never find any when I go. Ini pakai but bisa. Tadi but udah ya. Oke, nomor 1 ini pakai however. Nomor 2, they also look at them. Oke, ini nomor 2 pakai also. Yang ini nomor 2. Kemudian nomor 3 mungkin pakai next karena menunjukkan, bukan mungkin ya, memang next menunjukkan urutan. Kemudian nomor 4 ini but. Nomor 5 yet. Nomor 6 while. Nomor 7 because. Nomor 8 so. Nomor 9 although. Nomor 10 mana yang belum? Mungkin then, karena menunjukkan urutan, jadi belajar 5 tahun dulu di Jerman, kemudian dia pindah ke Swedia. Nomor 11 ini N ya, harus tinggal tersisa yang N kan. My best friend says, sahabatku mengatakan mereka jualan apel segar di pasar. Dan saya tidak pernah bisa menemukan setiap pergi ke pasar. Harusnya enggak N ya. Oh, ini yang yet mungkin ya. Yang N nomor 5, sorry. Karena ini menambahkan. Oke, ini nomor 5 N, nomor 11 yet. Tuh, kemudian ini ada latihan lagi, mirip seperti tadi. Dalam kotak, I don't know what to cook for dinner. I had meat a lot this week, so I want something different. Di sini nomor 1 pertanyaan, nomor A pertanyaannya, what is the text talking about? Ini membicarakan tentang masak makan malam. Yang B, where does this person want to eat? Where? Tidak disebutkan ya.
mungkin makan di luar karena dia nggak mau masak. Kalau masak kan berarti makan di rumah. Berarti mungkin makan di luar. Jadi out, eating out. What does the person not want to eat? I had meat a lot this week, so I want something different. Berarti dia nggak mau, saya banyak makan daging minggu ini, jadi saya mau yang berbeda. Berarti dia nggak mau makan daging. What does the highlighted symbol mean? Highlight ini adalah tanda tanya. Ini berarti menunjukkan pertanyaan, gitu ya. Now look at these three options below. Ini untuk melengkapi sebelum tanda tanya itu kalimat yang opsi yang mana yang cocok. Would you like to have fish? Do we have any chickens left? At what time does the restaurant open? So I want something. Yang A dan B bisa ya, karena tadi kan meat. Berarti ini kalau meat itu biasanya mengacu kepada beef, daging yang merah, daging sapi, daging kambing. Tetapi juga daging ayam pun disebut meat, sebenarnya chicken meat. Tapi kalau meat doang biasanya mengacunya pada daging sapi, daging kambing. Tapi chicken pun masih termasuk ke dalam meat. Berarti kalau daging ikan tidak, maka kita pilih yang A. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Do you want to pay less for your electricity bills? Contact us and we'll show you how. Just call the number below. Nah, ini kita lanjutkan dengan opsi yang mana? Ini di akhirnya ada tanda seru. And we'll send you a bill and start saving money immediately and get more information about how to pay. Ini lebih cocok yang A ya. Karena di sini pertanyaannya tentang pay less, membayar lebih sedikit, membayar listriknya lebih murah. Gitu. Bayar listriknya lebih murah. Kemudian yang nomor 3, my grandparents have just bought a new car. The one they had before was very old and blah blah blah. They hope that this one doesn't break as often. Kalau yang A, ini had lots of problems with the engine. Banyak masalah dengan mesinnya. Negatif ya. Yang B, was really cheap to look after. Murah untuk dirawat. Ini positif. Karena semakin murah perawatannya, semakin senang kan kita. Went very fast on the motorway. Bisa jalan dengan cepat. Nah, ini juga positif. Padahal di sini kalimatnya itu sudah negatif. Di sini kita lihat negatif maknanya ya. The one they had before was very old. Mobil tua itu kan negatif. And berarti setelahnya juga negatif. Nah, ini berarti kita pilih yang A ya. Karena sekarang sudah tua, maka banyak masalah dengan mesinnya. Nomor 4, Sarah like to go running in the park early in the morning. It's very quiet at that time and she blah blah blah. Meets her friends at weekend. Often plays with her children. Doesn't like running with other people. Kalau yang C ini kan negatif ya, secara kalimat ya ada doesn't, ada not-nya, berarti negatif. Tidak bisa kita pilih karena kalimatnya ini ada kata and. Kalau yang A, meets her friends at weekends, often plays with her children. It's very quiet at that time and she often plays with her children. Bisa yang A atau yang B, tapi lebih cenderung yang A. Karena kalau meets her friend at weekends, kan dia perginya in the morning. Likes to go running in the park early in the morning. Berarti ini adalah habit. Berarti setiap hari. Kalau yang A ini hanya weekend saja. Dan karena sepi gitu ya, it's quiet. It's very quiet at that time. Sangat sepi pada jam tersebut, maka dia bisa main sama anak-anaknya. Nomor 5, Diego lives on a farm in a small village in Canada. There are many horses on the farm and, ini sama, kalau and berarti melanjutkan kalimat sebelumnya, ada banyak kuda di peternakan. Jadi Diego tinggal di peternakan di sebuah desa kecil di Kanada. There are many horses on the farm, banyak kuda di peternakan dan Diego's brother likes to take care of the cows.
Diego's friends are always asking question about the farm. Diego's mom is teaching him how to ride them. Ini yang paling cocok adalah yang C. Kalau yang A, tadinya kan mengatakan banyak kuda di peternakan. Kemudian disambung dengan saudara eh, Diego senang merawat sapi. Dari kuda jadi sapi. Kan? Kemudian yang B, Diego's friend are always asking question about the farm. Teman-temannya Diego selalu menanyakan tentang peternakan. Nah, kalau yang C, ibunya Diego mengajari dia bagaimana cara untuk menaiki kuda. Demnya di sini merupakan pronoun yang mengacu kepada horses. Berarti kita pilih yang C karena masih sama-sama membicarakan tentang kuda. Nomor 6. Did you know that some adults never cook? These people go to restaurant, get fast food, or just buy food. Yang A, which is easy to prepare and cook, that is ready to serve and eat, their parents have already made. Kalau yang ini kan pertanyaannya, apakah kamu tahu bahwa bahwa beberapa orang dewasa itu tidak memasak? Orang-orang tersebut pergi ke restoran, makan makanan cepat saji atau beli makanan yang kalau yang C, their parents have already made, yang sudah dibuat orang tua mereka, tidak nyambung karena yang kalimat sebelumnya kan beli. Kalau orang tua kita mah ke orang tua mah agak beli ya, minta aja gitu. Kalau yang A, which is easy to prepare and cook, ini bisa yang mudah untuk disiapkan dan dimasak. Kalau yang B, that is ready to serve and eat, yang sudah siap saji dan dimakan. Kayaknya lebih pilih yang B ya, karena kalau yang get fast food, that's ready to serve and eat, kayaknya lebih cocok yang A sih. Kalau yang B, kalau sudah disajikan, siap disajikan dan disantap, ya pakai fast food kan begitu kan. Tapi kalau just buy food, which is easy to prepare and cook, membeli makanan yang mudah disiapkan dan dimasak. Tapi ininya masak lagi. Oh, berarti yang B aja. Karena kan pertanyaannya adalah karena tadi statementnya adalah never cook, yang nggak pernah masak. Berarti kalau yang A ini masih masak nih. Kita pilihnya yang B. Oke, sampai sini teman-teman. As usual, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada kita cukupkan.